Ada beberapa hal yang terjadi selama pertandingan Manchester United di kandang Aston Villa Minggu 16 Januari 2022. Salah satunya Ralf Rangnick menyerah, tak lagi menggunakan formasi 4-2-2-2 kesukaannya, sekaligus kembalinya posisi favorit Bruno Fernandes yang kemudian mencetak 2 gol, dan perbaikan serta kesalahan lain yang terlihat selama hasil imbang Manchester United lawan Aston Villa tersebut. Apa yang terjadi di Villa Park? Dengan 75 menit pertandingan berlalu di Villa Park, sepertinya Manchester United akan mencatatkan kemenangan kedua berturut-turut atas pasukan Steven Gerrard. Entah kebetulan atau tidak, tapi Bruno Fernandes kembali berpengaruh dalam permainan tim dan mencetak 2 gol indah untuk membawa Setan Merah unggul 2-0 atas Aston Villa. Sayang sekali, Setan Merah tak bisa mempertahankan keunggulan 2 gol tersebut. Sebuah gol di menit ke-77 dari Jacob Ramsey dan gol penyama kedudukan menit 81 dari Philippe Coutinho pada debutnya untuk Aston Villa memaksa kedua tim berbagi poin sama. Cukup aman untuk mengatakan bahwa ini menjadi hasil yang sangat mengecewakan bagi skuad Ralf Rangnick. Selama 75 menit memiliki keunggulan dan harus kehilangan 2 poin dalam menit-menit akhir laga. Perubahan formasi pemain. Apa yang segera terlihat adalah Ralf Rangnick mencampakkan formasi yang selama ini digunakannya, 4-2-2-2, yang sepertinya terbukti tidak cocok dengan para pemain. Ia kembali dengan formasi yang selama ini digunakan selama era Ole Gunnar Solskjaer, 4-2-3-1. Bruno Fernandes yang kehilangan peran dan kehilangan kepercayaan diri ditempatkan sebagai nomor 10. Dengan cepat terlihat bahwa itu adalah posisi favorit sang gelandang Portugal. Ia mencetak 1 gol dari tendangan bebas pada menit ke-6 dan 1 gol lainnya hasil assist Fred. Pada format 4-2-2-2, Bruno berperan sebagai gelandang sayap kiri, sesuatu yang tak disukainya. Hanya ada 1 pemain Inggris. Lebih banyak pemain Inggris di kubu tuan rumah Aston Villa, 5 orang, daripada pemain Inggris pada daftar starter Setan Merah. Hanya 1, Mason Greenwood. Ada 6 pemain Inggris pada daftar cadangan, termasuk Jadon Sancho, Jesse Lingard, Phil Jones, dan Harry Maguire, selain 2 penjaga gawang Dean Henderson dan Tom Heaton. Marcus Rashford tidak masuk skuad sama sekali akibat penampilan buruk pada laga terakhirnya di Piala FA, kemenangan 1-0 atas tim yang sama, Aston Villa. Aaron Wan-Bissaka juga sakit, sementara Luke Shaw menderita akumulasi kartu kuning sehingga hanya ada Greenwood pada daftar starter. Elanga lebih dipercaya daripada Sancho. Usai tidak masuk skuad hari pertandingan pada laga Piala FA lawan The Villas terakhir kali, Jadon Sancho akan berharap dia masuk starter, tapi Ralf Rangnick ternyata lebih percaya pada Anthony Elanga daripada pemain Inggris itu. Pemain 19 tahun ini mencetak 5 gol bersama tim nasional Swedia selama periode pramusim dan sepertinya Rangnick menaruh banyak kepercayaan kepadanya. Ini merupakan starter pertama sang pemain muda Swedia itu, dan ia termasuk menonjol dalam laga di Villa Park, beberapa kali menyuplai bola ke depan dan 1 kali menembak ke gawang lawan namun berhasil diblok. Sayang sekali, entah mengapa ketika pergantian pertama dilakukan, justru Anthony Elanga yang diganti. Manchester United gagal imbangi agresivitas Villa. Seperti yang mereka lakukan di Old Trafford pada hari Senin 10 Januari 2022, para pemain Villa kembali setelah jeda dengan energi yang baru, ingin menyamakan skor. Dan sekali lagi pula, United kesulitan menandingi agresi dan intensitas anak buah Steven Gerrard dan tidak bisa menguasai bola dalam permainan selama babak kedua. Tapi sebenarnya banyak peluang bagi Red Devils karena Villa mendorong kedua fullback mereka ke depan. Tapi ketika United masuk, mereka cenderung melepaskan tembakan melebar dengan Elanga dan Mason Greenwood melakukan serangan kurang akurat sampai terjadinya gol kedua oleh Bruno. United terlihat masih kesulitan untuk menjaga kualitas permainan selama 90 menit. Ada sedikit perbaikan di sini dalam hal menekan lawan dan melakukan perlawanan, tapi United membiarkan keunggulan mereka hilang pada menit-menit akhir. Villa gunakan resep Manchester United.
Di masa lalu, Setan Merah dikenal sebagai tim yang terus berjuang sampai akhir dan mampu membalikan kedudukan setelah tertinggal lebih dulu. Laga pada Minggu 16 Januari 2022 itu memperlihatkan Villa menggunakan resep khas Manchester United untuk membalikan keunggulan 2 gol menjadi sama kuat 2-2. 2 gol tuan rumah terjadi menit 77 dan 81 melalui Jacob Ramsey dan Philippe Coutinho. Kesalahan rotasi oleh Rangnick. Salah satu keluhan semasa Ole Gunnar Solskjaer adalah kesalahan melakukan pergantian pemain. Dengan hal yang sama, kini terjadi semasa pertandingan di Villa Park. Salah satu pemain terbaik pada laga itu, Anthony Elanga, malah ditarik keluar lebih dulu, memasukkan Jadon Sancho dan malah berujung gol kedua dari Coutinho. Ketika ia memasukkan pemain kedua dan ketiga, Jesse Lingard dan Donny van de Beek, sudah menit 89 dan hanya tersisa beberapa menit saja sampai laga benar-benar berakhir. Harapan 4 besar semakin tipis. Beberapa jam sebelum laga di Villa Park ini, Chelsea kalah dari pemimpin klasemen Manchester City. Bisa dibilang, ini merupakan kesempatan terbaik pasukan Ralf Rangnick mendekatkan diri ke 4 besar, tapi sayangnya mereka gagal memanfaatkan keunggulan 2 gol tersebut. Kini Setan Merah tertinggal 24 poin dari rival sekotanya itu dan selisih 11 poin di bawah Chelsea serta 10 poin dari Liverpool yang sama-sama memiliki 2 pertandingan di tangan. Red Devils kini harus menipiskan selisih 5 poin dengan tim urutan keempat West Ham United.